Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026. Saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Becoming the Harbor, menjadi sebuah tempat pelabuhan. Ya, saya hari ini Gembala Sidang, kita awali dengan doa. Tuhan, kami serahkan pembahasan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami membuka hati, pikiran kami sepenuhnya untuk meresap kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan, kami diberdekakan. Menerima dengan ucapan syukur dan terima kasih dan hati terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30, lanjutan dari pembahasan minggu yang lalu, mencari ketenangan di tengah-tengah dunia yang gaduh pada minggu yang lalu. Sekarang kita becoming the harbor. Setelah bagaimana kita mencari ketenangan di dunia yang gaduh, bagaimana sekarang kita menjadi tempat orang-orang mengalami kegaduhan ini dapat berlabuh, gitu ya. Jadi menjadi pelabuhan istilahnya. Cara mempraktekkan kasih karunia dalam relasi kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita baca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kemudian kita lanjutkan dengan Kolose 3 ayat 12 dan 13. Oke. Pertama Matius 11 28 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke, yang lalu sudah kita bahas tentang itu. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu dengan Kolose 3 ayat 12 dan ayat 13. Saya bacakan untuk kita sekalian. Karena itu, ini kesimpulannya. Karena itu, therefore, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Kalau kita mengenakan belas kasihan itu terlihat kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Let go. Dia katakan kita secara aktif memberikan pengampunan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari minggu lalu tentang finding rest in a restless world. Itu minggu lalu. Di mana kita fokus pada Injil Matius pasal 11 ayat 28 hingga 30 yang barusan kita ulang baca bersama-sama tadi. Jadi hari ini saya akan memulai dengan sebuah pendahuluan mengisahkan tentang jiwa yang diombang-ambing oleh badai. Setiap dari kita pasti pernah mengalami ini, jiwa yang diombang-ambing oleh badai. Ya, jika Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengamati dunia kita pada hari-hari ini, pada saat ini, atau bahkan mencermati kehidupan Anda sendiri sepanjang minggu ini, nggak usah sepanjang tahun, sepanjang minggu ini, Anda akan menyadari akan satu hal. Apa itu? Setiap dari kita benar-benar kelelahan, capek. Ya, kita merasa lelah, stres, dan senantiasa waspada. Kadang-kadang was-was lagi. Gimana kalau ini, gimana kalau itu. Gimana anakku nanti, gimana kalau pekerjaan ini, bagaimana ini dan itu, kesehatan, banyak hal. Kita kehabisan tenaga. Kita berjuang menghadapi pergumulan yang tidak kasat mata. Seperti tekanan keuangan, masalah keluarga, serta dunia yang bising dan tidak pernah berhenti. Yang lalu kita berbicara tentang ini. Maka yang lalu saya beri judul Finding Rest in a Restless World. Ya,
Dan hari ini bagaimana kita menjadi pelabuhan? Banyak dari kita menjalani hidup persis seperti kapal kecil yang terjebak di tengah lautan gelap dan ganas saat badai mengamuk. Ya. Saat terjebak dalam badai seperti itu, satu-satunya pikiran kita adalah bertahan hidup. Kita dapat tanya nih pada nelayan-nelayan. Pasti mereka pernah mengalami ini. Apa yang mereka rasakan, ketakutan mereka, trauma mereka. And yet mereka harus kembali ke laut demi mencari nafkah untuk keluarga. Ya. Kita mengunci pintu secara fisik supaya tidak diketemuin orang. Kita mengunci pintu-pintu hati kita supaya tidak terganggu dan segala macam. Ya. Kita mengunci pintu, berpegang erat, dan memandang segala sesuatu di sekitar kita sebagai ancaman. Ya. Ketika kita hidup dengan cara demikian, kita cenderung saling berbenturan. Kita stres tinggi banget. Orang ngomong sedikit kita bisa bereaksi. Kita tidak meresponi, kita bereaksi. Kita tidak menarik waktu sebentar ke belakang untuk memikirkan, menggunakan metakognisi. Think to think, berpikir ulang. Seringkali perasaan bermain, waktu orang katakan, kamu mengikuti perasaan kamu. Sikap defensif muncul. Ini dia. Kita bereaksi karena apa? Karena rasa takut dan rasa amarah. Upset di dalam kehidupan ini sendiri. Kita melontarkan kata-kata yang sangat tajam. Bukan hanya kepada pasangan, tapi juga melemparkan kata-kata yang tajam kepada bawahan dan semuanya ini. Kepada tukang parkir, kepada pembantu, dan semuanya. Melemparkan tatapan dingin kepada rekan kerja dan menjauhkan diri dari sahabat-sahabat kita pada waktu itu. Lihatlah kalau orang-orang lagi mengalami stres, kata-katanya ketus. Namun Yesus menawarkan cara hidup yang sama sekali berbeda sifatnya. Dalam Matius 11 ayat 28 yang kita baca tadi, dia memberikan janji yang indah ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Masalahnya adalah kita tidak menyadari bahwa kita letih lesu dan ingin berjuang terus sendiri. Padahal Yesus mengajak kita berjuang bersama. Mari kepadaku, kenalkan kuk yang kuberikan. Kamu nggak narik kok, aku yang narik. Yang lalu kita bicara tentang itu. Yesus adalah tempat perlindungan sejati kita. Ya, sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia tempat di mana kita berlabuh, pelabuhan utama kita, di mana kita dapat berlabuh di dalam Dia, di mana kita mendapatkan ketenangan itu, karena Dia adalah Raja Damai itu, yang memberikan rasa nyaman dan ketenangan di dalam dunia batin kita masing-masing. Nah, namun sebagai pengikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia memanggil kita untuk meneladani Dia. Dia memanggil kita untuk berhenti bersikap layaknya kapal yang panik dan terombang-ambing. Dan sebaliknya, menjadi pelabuhan bagi satu dan yang lainnya, bagi sesama kita. Kita harus menyiapkan diri kita sebagai pelabuhan yang baik. Renungkanlah terlebih dahulu fungsi sebuah pelabuhan. Yuk kita renung tentang ini. Pelabuhan tidak melenyapkan badai yang mengamuk di lautan. Sama sekali tidak. Badai itu masih ada. Pelabuhan tidak bisa menghentikan hujan deras atau meredakan angin. Nggak bisa juga. Namun pelabuhan mengubah suasana di sekitarnya. Kalau nggak mungkin orang mencari tempat untuk berlabuh. Ya, petunjuknya mercusuar itu. Pelabuhan menyediakan dinding beton yang kokoh dan tenang untuk menahan hantaman ombak. Di dalam pelabuhan, kapal yang lelah akhirnya bisa menurunkan jangkar yang berat, mematikan mesin yang bising dan panas, serta memperbaiki bagian-bagian yang rusak yang perlu diperbaiki, maintenance dan sebagainya. Dan sauh tersebut dapat menyentuh pasir di bawah. Hari ini kita akan menyoroti dua tokoh nyata dalam setiapnya ini.
Satu orang yang gagal menjadi pelabuhan, dan satu orang lagi yang mewujudkan bagaimana cara menjadi pelabuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Melalui kisah mereka, kita akan mempelajari 3C yang sering kali saya dengungkan. Hari ini saya akan mengurai ini dengan memakai sistem ini. Konteks, critical thinking, dan creative thinking. Dari kasih karunia dalam relasi itu sendiri. Kita pergunakan efek 3C ini. Kita wajib menggunakan ini setiap hari dalam kehidupan. Ya. Kita lihat terlebih dahulu konteks. Konteks itu berbicara tentang apa? Di dalam konteks pembahasan firman Tuhan pagi hari ini sehubungan dengan Matius 11, 28, 30 tadi. Kita dipanggil untuk melihat melampaui permukaan. Marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dia melewati batasan permukaan apa yang sedang dialami orang. Yang dahulu saya memakai contoh, kalau kita melihat bayi kotor penuh dengan lumpur, setiap orang juga bisa lihat bayi itu kotor, tapi bisakah kita melihat melampaui permukaan bahwa bayi itu bukan kotor sebenarnya, itu kulit luarnya. Karena pada waktu kotoran tersebut hilang akibat kita cuci dengan air dan sabun, bayi itu kembali wangi. Bisa nggak kita melewati batasan apa yang kita lihat di kulit luarnya, isi di dalamnya? Seringkali saya mengatakan anak kamu nggak bandel kok, enggak kok. Kita harus mampu melihat perkataan mereka yang mencerminkan isi hati mereka itu sendiri, keinginan mereka komunikasikan dengan bahasa yang masih terbatas untuk anak-anak. Langkah pertama untuk menjadi tempat perlindungan yang aman adalah belajar melihat melampaui ombak di permukaan. Kita harus bisa melihat melewati ombak yang ada di permukaan itu. Waktu anak menjerit, waktu orang mengeluh, kita harus bisa melewati itu. Waktu orang bersikap defensif, bagaimana mengajarkan kepada mereka agar mereka dapat melihat diri mereka defensif, mencari tahu simptomnya, dan kemudian melihat akarnya. Kita membereskan akarnya, bukan simptomnya. Kita menyebutnya konteks di sini karena kita dipanggil untuk melihat melampaui permukaan yang ada. Ketika sebuah kapal yang babak belur dan berkerak garam memasuki pelabuhan, kita sekalian tidak marah kepada kapal itu karena tampak berantakan, karatan, kerak-kerak garam, dan semuanya. Kita akan mengerti bahwa kapal itu baru saja setelah sekian lama di lautan yang bebas, berjuang melawan badai dahsyat di tengah laut, bermandikan garam, mengundang karat dan semuanya. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita biasanya hanya bereaksi terhadap apa yang dilakukan orang lain secara lahiriah. Kita hanya lihat itu, bereaksi terhadap simptom itu. Seseorang membentak kita atau memperlakukan kita dengan tatapan dingin dan menjaga jarak, dan naluri kita segera ingin membalas dengan ketus. Kasih karunia dalam hubungan menuntut kita untuk berhenti sejenak dan melihat konteks yang tidak terucapkan di balik itu semuanya. Hal ini mengajak kita bertanya, beban tersembunyi apa yang sedang mereka pikul saat ini sehingga mereka bereaksi seperti itu. Kita harus mengerti bahasa ini. Ya. Rasul Paulus mengatakan dalam Kolose 3, catatkan ini, Rasul Paulus mengatakan dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Hal ini mengajak kita menggunakan metakognisi, mundur sejenak ke belakang, memikirkan ulang. Kenapa sesuatu terjadi seperti sesuatu itu terjadi? Apa yang menyebabkan itu terjadi?
Ya. Anda tidak bisa memiliki kesabaran tanpa melihat konteksnya. Mari kita lihat dua sosok hebat dalam sejarah untuk memahami perbedaan antara gagal memahami konteks dan mampu memahaminya dengan baik. Kita bedakan agar kita dapat betul-betul melihat bagaimana melakukan ini. Saya memberikan contoh-contoh banyak banget setiap kali khotbah sekarang. Supaya kita dapat belajar. Kita belajar terlebih dahulu dari Leo Tolstoy. Ini seorang yang gagal memahami konteks. Leo Tolstoy. Orang yang gagal memahami konteks. Konteksnya tadi apa? Harus mampu melihat melampaui permukaan. Melewati anak menjerit-jerit. Melewati orang yang bersikap dingin dan semuanya. Ya. Pikirkanlah tentang penulis Rusia yang terkenal yang bernama Leo Tolstoy ini. Ia, Leo Tolstoy, menulis beberapa buku terhebat dalam sejarah serta menulis dengan indah tentang kasih, kedamaian, dan sifat manusia. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, di rumahnya sendiri, ia sama sekali gagal melihat konteks situasinya. Ia gagal mempraktekkan apa yang diajarkan. Ya, seiring bertambahnya usia, ini tercatat dalam sejarah ini. Tolstoy menjadi begitu terobsesi dengan gagasan-gagasan luhurnya sendiri. Hingga ia sama sekali mengabaikan beban berat yang dipikul istrinya. Sofia nama istrinya. Sang istri harus mengurus perkebunan mereka yang sangat luas. Membesarkan anak, tahu berapa orang? 13 orang. Mengurus anak 13 orang. Dan menjalin naskah-naskah tebal karya Tolstoy dengan tangannya di bawah cahaya lilin hingga matanya terasa sakit. Dia kerjakan sendiri semua. And yet Tolstoy nggak menghargai ini. Alih-alih melihat kelelahan istrinya, Tolstoy justru menganggapnya sebagai gangguan dan musuh bagi perjalanan rohaninya. Ia menanggapi stres istrinya dengan sikap dingin dan pertengkaran sengit. Ia mampu menulis tentang kedamaian bagi dunia. Namun ia tidak bisa menciptakan tempat perlindungan bagi istrinya sendiri karena ia menolak untuk melihat kenyataan hidup sehari-hari yang dihadapi sang istri. Tolstoy tidak dapat menjadi pelabuhan bagi istrinya dapat berlabuh dari segala keletihan emosional, keletihan fisik yang dialaminya setiap hari. Ini sejarah menceritakan ini. Bukan cerita dia pribadi, tapi orang-orang dari lingkungan yang memperhatikan ini live. Jadi dia ditulis di sana bukan atas pengakuan istri. Pengakuan istri bisa jadi salah. Ini orang-orang yang dari dekat yang melihat semuanya ini mencatat itu di dalam sejarah. Ya. Sosok yang menjalani prinsip yang melihat dan diam di dalam konteks itu sendiri adalah Jonathan Edwards. Ya, dia melewati batas permukaan itu untuk menilik jauh di dalam. Perhatikan ini baik-baik. Saya sangat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Jonathan Edwards ini. Perhatikan ini baik-baik ya. Saya belajar banyak dari orang ini. Sekarang mari kita lihat contoh yang kontras dari Tolstoy tadi. Jonathan Edwards adalah seorang pendeta, sekaligus dia juga adalah ahli filsafat, filsuf. Ya, ia adalah salah satu pemikir paling sibuk dan berpengaruh di masa awal Amerika Serikat. Jonathan Edwards menulis karya-karya besar dan turut membentuk tatanan masyarakat karena dia seorang ahli filosofi. Namun berbeda dengan Tolstoy, Jonathan Edwards mempraktekkan kebiasaan kudus berupa metakognisi. Ini sudah beberapa kali saya ajarkan di sini. Metakognisi ini. Yang sederhananya berarti think to think atau senantiasa memeriksa pikiran, memeriksa perkataan, dan memeriksa kekurangannya sendiri sebelum bereaksi. Orang-orang defensif akan mencela ini. Edwards tetap dia berpikir ini. Ya. Setiap minggu,
Edwards memeriksa kondisi hatinya dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah sikapku terlalu keras? Apakah aku mengabaikan kebutuhan keluargaku? Karena ia senantiasa mengendalikan egonya, ia tetap memiliki, maksud saya, ia tetap memiliki ikatan yang erat dengan kehidupan keluarganya. Ia menyadari bahwa istrinya Sarah bekerja tanpa lelah, ini hampir seimbang untuk membesarkan ke-11 anak mereka. Kalau Tolstoy tadi, istrinya Sofia membesarkan anak 13 orang. Ini 11 orang. Hampir mirip-mirip. Ya, beda jauh. Ya. Alih-alih melarikan diri seperti Tolstoy, Edward secara sadar membangun kemitraan dengan istrinya, ikut terlibat di dalam urusan rumah tangga ini. Setiap malam, sesibuk apapun ia akan meletakkan buku-bukunya, duduk bersama Sarah, ajak berbicara, serta menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbincang, mendengarkan, dan berdoa bersamanya. Ia memandang rumahnya sebagai ruang sakral, karena ia mampu mengelola pikirannya sendiri dan memperhatikan kondisi keluarganya. Dampaknya tidak hanya terasa di masyarakat di sekitarnya sebagai buah roh, ia juga berhasil membesarkan anak-anak yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin terkemuka seperti gubernur, rektor universitas, dan sebagainya ini. Semua itu berkat kenyataan bahwa mereka tumbuh dalam sebuah rumah yang menjadi tempat bernaung yang sejati dan aman. Ya. Yang kedua, tadi kita berbicara tentang konteks, melihat di luar reak-reak yang ada sekitarnya itu ya, melewati batas permukaan. Kita harus mampu melihat itu. Ya. Kemudian yang kedua, critical thinking. Pertama konteks, sekarang critical thinking, berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis artinya kita menganalisis segala sesuatu yang kita dengar, kita lihat, kita baca, kita lihat dan semuanya ini ya, kita rasakan, kita analisiskan. Kita artinya memahami akar masalah, bukan hanya gejalanya, bukan hanya simptom di luarnya. Oke, dia sakit kepala. Dia sakit kepalanya karena apa? Kita harus mengerti akar permasalahan di sakit kepala. Dia sakit kepala karena kanker tumor otak, dia sakit kepala karena baru diberhentikan dari pekerjaan, dia sakit kepala karena kurang tidur, karena stres, dan sebagainya ini. Mesti tahu akar permasalahan. Nah, langkah kedua untuk menjadi tempat berlindung yang aman adalah kita dipanggil untuk dapat berpikir secara kritis. Artinya kita dipanggil untuk memahami akar masalah, bukan hanya dengar anak menjerit. Akar masalah, bukan hanya gejalanya anak menjerit. Lantas kita label anak bandel. Enggak seperti itu. Ini bukan berarti mengkritik orang lain loh. Ini berarti menggunakan kebijakan dan kebijaksanaan spiritual. Ini berarti menekan tombol jeda, diam dulu sejenak, dan mengajukan pertanyaan mendalam sebelum kita bereaksi terhadap perilaku seseorang. Bagi orang tua gampang bereaksi kepada anak karena hierarki, nggak mau peduli. Ketika seseorang menyakiti perasaan kita, kita bertindak sembrono atau mengamuk. Otak kita secara otomatis ingin memberi label buruk kepada mereka, atau kita memenangkan diri sendiri tanpa mendengar keluhan mereka. Engkau menyakitiku, gitu aja disakiti, kamu aja yang cepat tersinggung. Sering saya ketemukan di dalam pelayanan konseling. Kita berpikir mereka adalah orang-orang yang tidak berperasaan. Seperti itu. Mereka bertindak sangat egois, kita label mereka. Kalau baca tulisan saya menulis, yang dilabel itu toples tuh. Manusia nggak dilabel. Kalau manusia mengizinkan dirinya dilabel, kamu seperti toples aja. Kenapa diam? Toples dilabeli, dia diam. Manusia jangan dong. Kasih karunia relasional berhenti dan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Apakah gesekan ini disebabkan kurangnya kasih sayang? Atau hanya sekedar keluhan akibat daripada kelelahan atau ketakutan? Anak kadang-kadang pulang ke rumah cranky, takut,
yang tidak terbaca oleh kita ngamuk. Bisa nggak kita melihat di luar reak ini, di luar gejolak ombak ini, bahwa dia sedang mengalami ketakutan untuk pulang ke rumah karena dapat ancaman atau apapun itu. Mari kita lihat dua ayah di dalam hal ini. Tadi dua contoh, Tolstoy sama John Edwards. Sekarang kita mau lihat dua contoh ayah lagi yang menjalankan berpikir kritis, artinya memahami akar masalah, bukan hanya berhenti pada simptom. Ya, seorang pria yang menjalankan pola berpikir kritis ini adalah Fred Rogers. Perhatikan baik-baik ini, very interesting. Kita pernah mengalami inilah, maka saya tampilkan ini Fred Rogers. Fred Rogers adalah seorang pendeta yang menganggap seluruh televisi miliknya ini, ya, dia perhatikan benar, dia membuat sebuah program penting bagi dia ini, ya. Itu apa yang dikerjakannya ini, televisinya ini, program ini dianggapnya sebagai tempat sakral banget bagi dia untuk mempraktekkan kasih karunia relasional, berelasi dengan orang lain, selalu mencari akar dari penderitaan orang lain, melihat jauh di luar itu, memasuki ke dalamnya agar dia tetap membentuk koneksi, terkonek dengan orang, bukan membentuk tembok, tapi jembatan. Suatu hari, dengarkan cerita ini baik-baik, seorang anak laki-laki datang ke lokasi syuting di televisi ini untuk mengunjungi Pak Fred Rogers ini. Anak kecil ini sedang dilandai badai emosi yang hebat. Sedang dalam keadaan marah, dilanda badai emosi ini. Dia marah, dia kesal, dia kewalahan, jerit-jerit. Dan alih-alih menyapa Mr. Rogers dengan ramah, anak itu langsung berjalan mendekat dan memukul perut Fred Rogers dengan keras. Ya kan? Para petugas keamanan dan staf lokasi syuting segera ingin bereaksi terhadap gejalanya. Perkataan kurang ajar ini anak. Kan itu. Ya kan? Yaitu perilaku buruk yang ditampilkan anak tersebut. Mereka ingin menangkap anak tersebut, melabelinya sebagai anak nakal, anak kurang ajar, dan mengusirnya dari gedung tempat syuting untuk program Fred Rogers ini dilakukan. Nah, tetapi berbeda dengan Fred Rogers, dia lihat jauh di luar itu semuanya, jauh di luar simptom. Tapi Fred Rogers menggunakan pemikiran kritis spiritual, metakognisi. Dia melihat melampaui pukulan itu. Dia pukul, ya, tapi dia lihat di luar itu. Dan melihat badai di dalam diri anak itu. Masa ya, ini orang dewasa itu anak-anak datang mukul. Mesti ada sesuatu yang terjadi. Dia ingin berbicara tentang sesuatu. Saya ingat cerita tentang anjing yang tidak melepaskan orang gonggong terus. Akhirnya diikutin, dia menunjukkan ada rumah yang terbakar. Ada sesuatu terhadap perilaku. Kita harus bisa lihat di luar itu. Fred Rogers berlutut di depan mata anak itu, berbicara dengan lembut, dan bertanya kepadanya apa yang membuat anak tersebut merasa sangat marah di dalam hati. Dia menurunkan desibel suaranya. Karena kecenderungan manusia ikut terhadap itu. Orang berbicara tinggi, dia turunkan nadanya, dia memberikan dirinya sebagai pelabuhan yang aman. Dia menemukan bahwa anak itu sangat takut akan situasi keluarga yang menyakitkan di rumah. Dan anak ini tidak tahu bagaimana menangani tekanan tersebut. Fred Rogers tidak melabeli anak itu sebagai anak yang kasar, anak yang kurang ajar, anak yang keterlaluan. Tidak. Dia menyadari bahwa pukulan itu bukanlah serangan pribadi terhadap dirinya, tetapi teriakan minta tolong yang panik dari jiwa yang tenggelam dalam ketakutan. Karena nggak ada solusi. Mengapa nggak bisa pikir seperti itu? Sebagai dokter, kita kalau melihat simptom, kita berusaha tahu akar permasalahan tersebut. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu, kita hanya memberikan pengobatan secara simptomatik terlebih dahulu tanpa menyentuh dasarnya, sampai kita mengerti dasarnya dan membereskan akar permasalahan tersebut. Ini sama. Dengan memahami akar masalah, daripada hanya bereaksi terhadap gejalanya, hanya bereaksi terhadap simptomnya, Fred Rogers mengubah momen kacau tersebut menjadi pelabuhan yang aman, di mana anak kecil itu akhirnya dapat berlabuh dan menemukan penyembuhan dalam rangkulan tangan seorang Fred Rogers ini.
untuk memberikan kontras yang jelas dan kuat tentang apa yang Fred Rogers ini lakukan, seseorang yang sama sekali melewatkan akan masalah seorang anak dan malah bereaksi keras terhadap gejala luarnya. Saya berikan kontrasnya. Yang tadi dia memperhatikan ini, yang lain nggak peduli. Kita dapat melihat masa kecil penulis terkenal yang bernama Franz Kafka. Saya ingin melihat pribadi kedua. Yang tadi Fred Rogers, yang sekarang Franz Kafka. Kafka tumbuh menjadi salah satu penulis yang paling berpengaruh di abad ke-20. Tetapi masa kecil Kafka dihabiskan dalam ketakutan yang konstan karena ayahnya. Hermann Kafka. Hermann ditulis dengan 2 N. Ini nama Jerman. Hermann Kafka. Hermann adalah seorang pengusaha besar. Berisik banget orangnya. Dan sukses yang sama sekali orangnya sekalipun sukses sama sekali tidak sabar terhadap perihal yang bersangkutan dengan ketakutan. What if? Dia nggak bisa terima. Orang merasa lelah, dia nggak bisa terima. Dia juga tidak bisa memahami atau memiliki kepekaan alami apa yang dirasakan orang lain atau seorang anak. Dia nggak bisa rasakan itu. Ia menafsirkan setiap gejala, setiap simptom kerentanan masa anak-anak sebagai pemberontakan yang disengaja atau malas aja nih anak. Gampang sekali labelnya seperti itu. Di sini kita melihat figur seorang ayah yang melewatkan apa yang sebenarnya harus dilihat. Yang lalu saya katakan, jangan melihat apa yang ingin Anda lihat, tapi lihat apa yang seharusnya Anda lihat. Dengar apa yang seharusnya Anda dengar, bukan apa yang ingin Anda dengar. Rasakan apa yang seharusnya Anda rasakan, bukan apa yang ingin Anda rasakan. Ya, dia orang ini yang bertabiat seperti ini, yang ingin merasakan seperti yang ingin rasakan, berpikir seperti yang ingin dipikirkan sendiri, tanpa melibatkan perasaan orang lain, pikiran orang lain. Dia adalah Hermann Kafka ini. Ya, jadi ayah daripada Franz Kafka. Jadi sekarang gini, pikirkan saja kita berpikir tentang masa kecil penulis yang terkenal ini Franz Kafka ini ya. Bagaimana perjalanan hidupnya, masa kecilnya? Ayahnya bernama Hermann Kafka. Orang yang berisik banget, yang nggak peduli, yang tidak memiliki kebijaksanaan spiritual sama sekali. Tidak peduli kepada orang lain, termasuk keluarganya, nggak peduli dia. Suatu malam ketika Franz masih kecil, ia berbaring di tempat tidur, terus-menerus menangis meminta air. Bukan karena Kafka benar-benar merasa haus, tetapi lebih daripada itu, karena ia sangat takut terhadap gelap dan benar-benar merasa sendirian. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi anak seperti ini? Nah, alih-alih berhenti untuk melihat akar ketakutan anak ini, Hermann, ayah dari Franz Kafka ini, hanya melihat gejalanya. Lu jerit-jerit, lu ganggu gua nih. Gangguan yang menjengkelkan dan berisik di malam hari. Gua mau tidur. Dalam amarahnya, Hermann menyerbu masuk ke kamar anaknya, menyeret putranya yang masih kecil ini keluar dari kamar, keluar dari tempat tidur, dan mengunci anak tersebut di balkon yang dingin dan gelap dengan baju tidurnya. Ini keterlaluan ini. Malam itu anak kecil ini belajar apa? Bahwa rumahnya itu bukan sebuah pelabuhan, bukan sebuah tempat berlindung yang aman. Malas pulang. Rumah adalah tempat teror bagi Franz Kafka ini. Tidak tempat yang aman di mana dia dapat berlabuh. Hermann tidak memperbaiki ketakutan Franz. Ia malah memperbanyak ketakutan tersebut dengan mengunci anak tersebut di balkon sendirian di malam hari, sepanjang malam sampai pagi. Meninggalkan luka emosional yang dalam yang dibawa Franz sepanjang hidupnya. Gampang bagi orang lain melabel. Lu sekarang sudah 40 tahun yang lalu, masa masih ingat? Saya pernah membahas ini.
Semua karena seorang ayah menolak untuk melihat melampaui gejala untuk melihat akar masalah yang dialami oleh Franz. Kita harus bisa menanggulangi ini. Saya pernah membahas ini tentang bagaimana saya menangani kasus Mevang takut naik ke loteng karena gelap. Apa yang harus dikerjakan? Ya. Yang pertama konteks tadi, yang kedua berpikir kritis, critical thinking, yang ketiga apa? Creative thinking. Kita masuk ke dalam berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif, kita harus merancang ruang untuk beristirahat. Karena tadi kita sudah lihat tidak ada tempat peristirahatan. Tidak ada tempat peristirahatan bagi emosional mereka yang lelah ini tadi. Ya, nggak ada. Sekarang kita rancang ini, bagaimana kita dapat bersikap kreatif, sama seperti Rogers. Dia melihat itu di luar tindakan memukul itu, dia melihat ketakutan anak yang tidak memiliki solusi, dia menawarkan dirinya sebagai tempat berlabuh, memberikan kenyamanan dengan sebuah solusi. Ya, sekarang kita harus bisa merancang ruang untuk orang-orang yang mengalami ini agar dapat beristirahat. Akhirnya, menjadi tempat berlindung membutuhkan berpikir secara kreatif. Oke, ini berarti kita tidak bisa pasif. Kalau orang pasif tidak dapat berpikir kreatif. Logis, ya kan? Kita harus secara sadar merancang ruang untuk orang-orang yang mengalami kelelahan ini dapat beristirahat, menawarkan diri kita bagi mereka untuk berlabuh setelah mengalami badai emosional yang luar biasa ini. Kita harus secara aktif merancang, saya katakan secara aktif, bukan pasif, merancang dan membangun lingkungan yang aman di mana jiwa-jiwa yang lelah merasa cukup aman untuk menurunkan kewaspadaan, mematikan mesin, dan memulihkan diri mereka. Mereka berlabuh di dalam kehidupan kita. Yesus Raja Damai menawarkan ini, dan dia mengutus kita untuk melakukan hal yang sama. Jika sebuah pelabuhan penuh dengan bebatuan terjal yang tersembunyi dan terumbu karang yang tajam, sharp coral reefs ada di sana, sharp coral reefs ada di sana, itu susah bagi kapal. Kapal yang diterjang badai tidak akan pernah masuk ke dalam pelabuhan tersebut karena banyaknya sekali coral reef ini kan susah ini. Kapal itu akan memilih untuk tetap berada di lautan yang berbahaya dan bergemuruh penuh dengan badai dan gejolak-gejolak ini. Kita harus membuat rumah kita, percakapan kita, dan pernikahan kita itu aman. Bagaimana kita melakukannya? Kita melakukannya dengan mengelola lingkungan. Mari kita lihat dua tokoh terkenal. Setiap huruf C selalu saya menampilkan dua agar kita dapat melihat sisi yang melakukan, sisi yang tidak melakukan. Ya. Sekarang dua tokoh lagi akan saya tampilkan di sini. Mari kita lihat dua tokoh terkenal dari sejarah untuk melihat perbedaan antara menciptakan ruang untuk beristirahat dan menciptakan tempat isolasi. Lihat dua pribadi ini. Yang satu ciptakan tempat isolasi, yang satu tempat ciptakan ruang istirahat. Mana yang mana? Pasti ruang tempat beristirahat lah ya, bukan isolasi. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang seorang pribadi yang bernama Howard Hughes. Howard Hughes ini menciptakan ruang untuk beristirahat. Yuk, kita pelajari tentang ini. Saya ajak kita sekalian untuk memikirkan tentang seorang miliarder Amerika yang terkenal. Howard Hughes. Maaf, maksud saya tadi Howard Hughes ini melewatkan ruang untuk beristirahat. Ini yang pertama, Howard Hughes seorang miliarder yang melewatkan ruang untuk beristirahat. Dia adalah seorang penerbang yang brilian banget dia. Dia seorang produser film terkenal di Hollywood dan salah satu seorang terkaya yang pernah hidup di dunia ini. Aside daripada Salomo yang dikatakan ya. Ia memiliki uang untuk membeli apapun yang diinginkannya. Perhatikan ini, banyak orang mengejar uang tapi nggak mengerti apa yang dikejarnya.
Tetapi ia menderita badai mental yang mengerikan dan tak terobati berupa ketakutan dan kecemasan obsesif. Banyak orang memikirkan aku memiliki freedom pada waktu aku memiliki uang. Sebetulnya semakin meningkat jumlah uang, semakin kurang freedom itu. Orang kemana-mana harus diawasi. Jangan-jangan diculik, jangan-jangan dibunuh. Berapa banyak bodyguardnya? Dia dari uangnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang bertambah kekayaannya membagikan kekayaan itu dan hidupnya untuk orang lain, dia nggak perlu takut terhadap hal begini. Freedom tetap menjadi bagian di dalam kehidupannya. Alkitab mencatat ini. Ada orang yang memberi, memberi, dan memberi, makin bertambah kaya. Ada banyak orang menyimpan, menyimpan karena pelit, semakin miskin. Yang dimaksudkan di sana itu adalah bisa nggak kita berbagi sebab tetap kita menikmati kemerdekaan itu dalam arti sepenuhnya. Sehingga kita tidak perlu dikawal kiri dan kanan. Kita ada malaikat kok yang menjaga gitu. Ya. Karena Howard Hughes ini tidak tahu bagaimana menemukan keterangan spiritual, dia terobsesi dengan ketakutan yang luar biasa. Ia menggunakan kekayaan yang sangat besar untuk membangun sesuatu yang benar-benar berlawanan dengan tempat perlindungan. Dia pikir itu tempat perlindungan, sebetulnya tidak. Ya, ia pindah ke lantai atas sebuah hotel di Las Vegas, menutup jendela tirai tebal yang menghalangi cahaya dan menolak untuk membiarkan siapapun untuk masuk ke dalam kamar hotel tersebut. Isolasi. Ya, ia hidup dalam kegelapan total. Bukan hanya kamarnya, tapi jiwanya juga berada dalam kegelapan. Terisolasi, bebas daripada terhubung dengan dunia luar, dengan teman-teman, sahabat, para pekerjanya, dan semuanya. Terisolasi dari dunia. Ia tidak mengizinkan stafnya membersihkan kamar. Sehingga tirai-tirai itu benar-benar, mau kita katakan dalam tanda petik, membusuklah karena nggak pernah dibersihkan, berdebu dan semuanya. Ia sangat takut akan kuman dari luar, sehingga ia mengenakan kotak tisu di kakinya, dibungkusnya di sana, dan tidak mau menyentuh keluarga atau teman-temannya sendiri. Saya pernah bertemu dengan orang yang takut bersalaman. Saya pernah bertemu dengan orang yang hati-hati dalam berjalan, melangkah kakinya seakan-akan dia melihat setiap kuman-kuman yang ada di lantai dan lupa bahwa di udara ini penuh juga dengan kuman. Ia memiliki semua uang di dunia ini, semua uang di dunia untuk membeli kenyamanan. Dia bisa membeli pesawat terbang seenaknya. Ya. Tetapi karena ia merancang lingkungan yang penuh ketakutan dan isolasi, pikiran dan tubuhnya memburuk dalam kegelapan. Lihat, freedomnya hilang. Apakah dengan bertambah uangnya, freedomnya makin luas? Enggak tuh. Ia hidup seperti kapal yang sengaja mengunci dirinya sendiri dalam gua bawah laut yang gelap dan stagnan banget. Benar-benar memutus dirinya dari sinar matahari, hubungan dan cinta kasih. Lain lagi kisahnya Bapak Ibu Saudara tentang seorang wanita yang mengalaminya, artinya yang membuat ruang untuk beristirahat. Dia adalah Florence Nightingale. Sekarang bandingkan dengan Florence ini, Ibu Florence ini. Dia adalah pendiri keperawatan modern. RN. Dalam arti yang modern. Selama Perang Crimea, ia dikirim ke sebuah rumah sakit militer. Rumah sakit militer ya, banyak tentara sebagai pasien di sana. Yang digambarkan sebagai neraka di bumi. Menyeramkan. Rumah sakit itu kotor, kacau, berisik, dan penuh infeksi. Nosocomial infection itu banyak di sana. Masuk sehat, satu kuman, dalam beberapa hari bisa 3, 4, 5 kuman masuk. Lebih banyak tentara meninggal karena lingkungan rumah sakit yang mengerikan daripada luka pertempuran mereka yang sebenarnya. Mereka seperti kapal yang terombang-ambing badai tanpa mendapatkan tempat untuk berlabuh sebagai kapal, tanpa ada tempat beristirahat, walaupun itu rumah sakit. Benar-benar rumah yang membuat mereka sakit.
Ya, Florence menggunakan pemikiran kreatifnya. Ini wanita loh ini. Luar biasa. Ibu ini. Sensitif dia. Dia berpikir secara kreatif dan terencana untuk mengubah lingkungan tersebut. Dulu saya berbicara tentang seorang ibu yang bernama Anna di Jerman. Kenapa anak-anak kecil di Jerman, bayi itu angka kematiannya rendah, di Amerika tinggi? Dikirimlah para ahli dari Amerika. Semuanya sama. Kecuali ibu anak ini yang membuat perubahan, berpikir kreatif. Merangkul anak-anak yang terbuang ini, yang orang tuanya mati. Khususnya anak-anak yang secara emosional terganggu. Dia peluk, dia cium, diberikan kata-kata positif. Oma mencintai kamu. Kamu tidak akan dibiarkan sendirian. Kata-kata ini. Anak-anak itu bertumbuh dalam pertumbuhan emosional yang baik. Ya. Ibu Florence ini tidak memiliki obat-obatan modern. Tidak memiliki antibiotik dalam arti yang sesungguhnya ini. Tetapi ia memahami bahwa tubuh tidak dapat sembuh jika terus-menerus berada di bawah tekanan. Nah, apa yang dilakukannya? Ibu Florence secara kreatif mendesain ulang seluruh ruangan tersebut. Ia membuka jendela untuk membiarkan udara segar masuk dan sinar matahari yang hangat masuk ke dalam ruangan yang gelap tersebut. Gordon copot. Ia membersihkan lantai, ngepel. Memberi jarak antara tempat tidur yang satu dengan tempat tidur yang lain agar para tentara korban perang ini memiliki ruang untuk bernapas dan tidak saling bersenggolan. Menetapkan jam tenang agar para tentara dapat tidur dengan enak. Dan berjalan di lorong-lorong pada malam hari dengan lampu kecil hanya untuk menawarkan kehadirannya yang mutlak kepada mereka yang kesepian jauh dari keluarga. Ya, Ibu Florence tidak langsung menyembuhkan trauma fisik mereka, tetapi dengan mengubah lingkungan tersebut agar mereka dapat berlabuh di dalam kehadirannya, ia menciptakan sebuah tempat peristirahatan yang sesungguhnya, dalam arti yang sesungguhnya. Karena ia mendesain ulang ruang yang dipenuhi dengan damai, angka kematian tersebut di rumah sakit tentara tersebut anjlok drastis, turun. Hal ini membuktikan bahwa ketika Anda menciptakan lingkungan yang aman, bersih, tenang, bebas label, bebas jeritan, dan semuanya ini, tubuh dan jiwa manusia akhirnya dapat mulai memperbaiki dirinya sendiri. Kesimpulan saya apa? Yuk, saatnya kita matikan mesin. Istirahat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perhatikan apa yang ditulis Raja Salomo. Tertulis di dalam Amsal 14 ayat 30. Seorang yang paling berhikmat pada zamannya ini, Salomo. Saya bacakan Amsal 14 ayat 30. Bisa dicatat ini. Hati yang tenang, menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Tenang, nggak ramai, nggak badai di sana. Ada tempat berlabuh dia. Ya, iri hati, badai, iri hati di dalam kehidupan itu sendiri berkuasa, greedy, hancur hidup kamu, membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh dan menciptakan lingkungan yang damai. Pernah lihat orang senyum terus? Enak kan? Asik kan? Berada di dekat orang itu. Sejuk rasanya. Inilah kebenaran utama Injil. Tuhan tidak meminta kita untuk sendirian memperbaiki setiap masalah dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita dapat memperbaiki ekonomi yang rusak dengan bekerja lebih keras. Atau dalam keadaan marah, kita juga tidak dapat memperbaiki ekonomi yang rusak dengan marah. Kita tidak dapat langsung menyembuhkan penyakit orang yang kita cintai. Dan kita tidak dapat menghentikan kesulitan hidup yang menimpa keluarga kita. Dengan kemarahan, dengan badai yang kita ciptakan ekstra. Tetapi seperti Ibu Florence ini, kita dapat secara kreatif mengubah lingkungan ketika orang-orang
berdiri di samping kita. Saya beberapa kali menemukan ibu-ibu yang benar-benar keibuan begitu ya waktu anaknya. Saya sendiri kurang sabar melihatnya. Tapi dia bisa memeluk anak itu dan entah apa yang dibisikkan di telinga itu. Nggak ngerti saya. Tapi anak itu menjadi sejuk. Bisa sejuk itu anak. Itulah kelebihan wanita. Ya. Tapi ada juga saya bertemu dengan wanita tiger. Ada juga saya bertemu demikian. Anaknya kabur. Ya kan? Tapi seperti Ibu Florence, kita dapat secara kreatif mengubah lingkungan ketika orang-orang berdiri di samping kita. Ketika pasangan kita berjalan melalui pintu depan setelah melalui hari yang berat di tempat kerja, lingkungan seperti apa yang akan mereka nikmati saat memasuki rumah? Apakah kita memberikan mereka kesempatan untuk jeda 30 menit? Jika mereka tahu pasti pulang ke rumah mereka mendapatkan jeda 30 menit, dapat mandi-mandi, mandi, bukan mandi-mandi. Mandi-mandi itu artinya terus-menerus mandi berkali-kali, enggak, mandi. Mandi. Kemudian istirahat sejenak sebelum berkomunikasi dengan keluarga. Nah pulang ke rumah dia juga nggak perlu stres. Kalau gini, aku masuk shift yang lain. Dari kantor masuk shift di rumah. Ada listnya panjang tuh, sudah siapkan. Neraka yang diciptakan tuh. Apakah rumah kita merupakan lautan badai yang penuh ketegangan, kebisingan, dan kata-kata tajam? Atau apakah kita sengaja membangun pelabuhan? Bisa menerima keberadaan anak apa yang disampaikannya ini. Minggu ini marilah kita berhenti bertindak seperti kapal-kapal yang panik dan terombang-ambing badai yang bertabrakan satu sama lain dalam kegelapan. Marilah kita berlari kepada Yesus, Sang Mercusuar ini yang diam, yang stabil, yang konstan. Pelabuhan utama kita, Raja Damai, untuk memenuhi jiwa kita sendiri dengan damai sejahteranya. Dan kemudian, marilah kita menggunakan kata-kata yang akan kita sebutkan setelah kita menggunakan metakognisi, berpikir ulang, apakah kata-kata ini sudah sesuai? Kesabaran kita dan kasih kita untuk membangun pelabuhan bagi orang lain. Kalau kata-kata itu kurang tepat saat dan waktunya, stop dulu, tahan dulu, powernya pada kita. Biarlah rumah kita menjadi tempat di mana jiwa yang lelah akhirnya dapat masuk. Menurunkan jangkar berat mereka sehingga jangkar dapat menyentuh pasir, rasa aman terjadi. Memastikan mesin mereka yang berisik dan meraung dapat dipadamkan. Jangan sampai mesin ini sedang panas, kerja terus-menerus, mereka keletihan mengucapkan kata-kata ini. Kita dengan gampangnya, what's wrong with you? Padahal mereka ingin berlabuh. Kita memastikan agar mereka dapat mematikan mesin ini terlebih dahulu dan jeda sejenak, istirahat sejenak, sehingga mereka dapat dipulihkan oleh kasih karunia Allah melalui kita. Ya, amin. Kita berdoa. Bapa, Allah Bapa Surgawi, Engkau adalah tempat perlindungan sejati dan Engkau adalah menara yang kuat bagi kami sekalian. Ampuni kami ya Bapa, atas saat-saat kami membiarkan rumah dan hati kami menjadi kacau, penuh tekanan dan gelap. Berilah kami mata untuk melihat konteks tersembunyi dari orang-orang di sekitar kami. Berilah kami pemikiran kritis untuk memahami kelelahan mendalam mereka alih-alih menghakimi gejala mereka. Dan berilah kami hati yang kreatif dan disengaja untuk merancang ruang istirahat dan kedamaian dalam keluarga kami dan bagi orang-orang di sekitar kami, tempat kerja kami dan gereja kami. Biarlah kami menjadi pelabuhan sejati, kasih karuniamu bagi dunia yang lelah di minggu ini. Kami memohon semua ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun.
Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan biarlah Tuhan membuat kita menjadi tempat pelabuhan yang aman bagi orang yang letih lesu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat dan marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat ini berkata, amin. Amin dan amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kebaktian telah usai, dan dari Los Angeles saya mohon diri. Shalom, sampai jumpa minggu depan.